Kasus-kasus semacam itu karena hukumannya adalah begitu maksimal, jadi semakin berkurang dia, semakin berkurang karena pembunuh ya dihukum juga bunuh ya, pemerkosa ya mungkin hak-haknya akan dikebiri. Yang merenggut kehormatan korban itu melanggar HAM atau tidak? Ya, kan melanggar HAM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yara, kembali lagi dengan saya Syarif dalam program acara podcast Tokoh Publik, tentunya di edisi hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Hari ini hari sangat spesial karena kami dan tim dari tim multimedia bisa berhadir di gedung Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh, dan tentunya hari ini kita akan membahas tentang meningkatnya kekerasan seksual, tanggung jawab siapa? Tentunya dengan narasumber kita langsung bersama dengan Dr. Agustin Hanafi, LC.MA. Beliau ini juga sebagai Ketua Prodi S2 di Hukum Keluarga di Pasca Sarjana UIN Araniri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah Bang Syarif, sehat walafiat. Senang sekali kami Ustaz, saya juga kebetulan alumni di UIN Araniri. Senang sekali bisa berjumpa dengan guru saya juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di Pasca Sarjana UIN Araniri ini. Mungkin begini Ustaz, kita akan coba membahas tentang isu kita nih. Dan juga saya mengutip dari beberapa hari yang lalu tentang tulisan Ustaz nih. Alhamdulillah. Yang beredar di media sosial ya kan. Memang persoalan angka kekerasan seksual ini di Aceh memang setiap harinya dan setiap bulannya semakin meningkat nih Ustaz. Dan ini selalu menjadi dilema kita. Bukankah kita Aceh merupakan daerah istimewa yang pertamanya kita punya nama Kanun Jinayah. Nah, bagaimana nih Ustaz dari pandangan Ustaz terkait meningkatnya angka kekerasan di Aceh nih, kekerasan seksual khususnya Ustaz? Ya, terima kasih Bang Syarif telah hadir di prodi kita ini. Ini sesuatu yang spesial saya pikir ya. Jadi memang artikel itu ya berangkat dari kegelisahan saya, terutama terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Bahkan ya itu dilakukan oleh anak yang di bawah umur gitu ya. Kadang sesama kawannya, bahkan ya digilir, bahkan ada yang dengan kakak kandung ya, kemudian juga kadang ayah kandung terhadap anaknya, ayah tiri terhadap anaknya. Jadi bentuk keprihatinan kita gitu. Jadi sebenarnya peristiwa yang seperti ini itu tanggung jawab siapa sebenarnya? Apakah hanya orang tua dari si anak, atau memang kita ini sudah lepas gitu karena sudah ada lembaga atau yang lain gitu ya. Jadi kalau berdasarkan hukum Islam, ya itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Karena kita ini ya disuruh ya amar ma'ruf dan nahi munkar, artinya mencegah segala sesuatu yang memang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ironis sekali kita dijuluki dengan serambi Mekah, ya kemudian pelaksanaan syariat Islam secara kafah, ya kemudian juga ya kita memiliki kanun jinayah, bahkan juga ada undang-undang yang mengatur terhadap hal ini ya. Tetapi kasus ini malahan semakin hari semakin meningkat. Ya, benar, ya. Kita berharap ya sebaliknya, bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Itulah dalam artikel itu yang saya buat Bang Syarif. Iya, betul. Ya memang Ustaz, saya membaca sangat mendalam ya dari tulisan yang disampaikan di artikel tersebut. Itu memang bentuk daripada kegelisahan dari seorang Ustadz sebagai akademisi ini melihat Aceh padahal kita punya undang-undang sendiri, tetapi angka kekerasan seksualnya masih meningkat. Jadi selanjutnya bagaimana nih Ustadz terhadap hukuman hari ini yang diberikan oleh Aceh melalui kanun jinayah itu kepada pelaku kekerasan seksual Ustadz? Apakah sudah efektif atau belum, atau bagaimana nih Ustadz? Ini kita punya undang-undang ya terkait ya misalnya UU tentang KDRT, kemudian juga kasus kekerasan seksual, kemudian ada kanun jinayah dan lain-lain ya. Ya, undang-undang itu kita lihat ya luar biasa sebenarnya. Ya dapat dihukum ya sekian tahun, kemudian juga dalam kanun jinayah dicambuk dan yang lain ya. Tetapi ya kita lihat tidak ada implikasi yang optimal bagi ya remaja yang hari ini ya. Apakah itu misalnya mereka itu karena
ya lepas kontrol atau memang tidak ada dimonitor oleh orang tua, masyarakat dan lain sebagainya. Karena berdasarkan ya fakta-fakta yang di lapangan itu disebabkan oleh ya kecanduan pornografi kemudian ya game online, kemudian narkoba ya. Inilah faktornya gitu. Nah, oleh karena itu kita patut merenung gitu ya. Apa sebenarnya yang dapat kita lakukan sehingga angka ini ya bisa menurun ya. Dan kalau memang bisa ya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama yang terulang gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat dalam hal ini adalah tanggung jawab utama itu adalah orang tua. Karena juga dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan suci, kecuali hanya ya tergantung orang tuanya sajalah apakah ini nanti ya menjadi Yahudi, kemudian Nasrani ataupun Majusi. Itu tergantung orang tuanya. Maksudnya hitam putih ya si anak ini kelak ya bermanfaat dia untuk di masa akan datang itu adalah tergantung bagaimana pola pengasuhan ya, pola pendidikannya yang notabene ini adalah tanggung jawab utama orang tuanya gitu. Kemudian juga dalam ayat Al-Qur'an ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 9 misalnya ya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa, yang kira-kira artinya begini, hendaklah kamu khawatir kelak ketika meninggalkan dunia ini meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini ya dari berbagai aspek ya termasuk ya spiritual, moral, ekonomi, intelektual, emosional dan hal yang lain gitu ya. Kemudian ya melihat fenomena yang ada ya kemudian banyak terjadi, tentu warning buat kita sebagai orang tua. Nah, untuk lebih perhatian terhadap anak. Ya selama ini kadang kita terlalu sibuk di luar ya mengejar materi. Kemudian anak kita tidak kita kontrol dan tidak perhatian ya mengenai bacaan, tontonan, kemudian apa yang ada dalam Android-nya itu. Ya kita kan tidak tahu gitu ya. Ini asik misalnya seharian anak misalnya di kamar mengurung diri dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya tontonan apa yang dia saksikan, dia lihat selama ini gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua tentu harus ya lebih waspada lagi gitu ya terhadap ya anak yang seperti ini gitu ya. Ya benar sekali. Dari apa yang Ustaz sampaikan ini kan, mungkin itu menjadi faktor eksternalnya. Bagaimana dengan faktor internalnya Ustaz? Dari kejadian-kejadian yang memang hari ini kita lihat memang pelakunya banyak dari kalangan anak-anak Ustaz, bukan hanya dari kalangan dewasa Ustaz. Bagaimana, apakah pola asuh hari ini orang tua memang sudah saya sampaikan tadi, memang tidak ada kontrol dari orang tua, memang terlepas daripada kesibukan orang tua dalam dunia kerjanya hari ini. Tapi juga ini Ustaz, ada indikasinya dengan dunia maya hari ini Ustaz. Dunia maya sangat terbuka hari ini Ustaz. Susah dikontrol. Karena kayak begini Ustaz, ketika kita buka Google ya, kadang-kala kita tidak menginginkan hal itu muncul, tapi dia muncul sendiri. Iya. Ini kan menjadi persoalan juga hari ini. Ya, betul. Artinya bukan hanya murni memang ya faktor internal, tetapi ada faktor eksternal ya, seperti ya dunia maya yang memang tidak bisa kita batasi ya. Tetapi hal ini ya kita jangan menyalahkan misalnya teknologi dan hal yang lainnya seperti itu, karena kalau sesuatu yang kita gunakan untuk hal positif, insya Allah itu adalah menjadi positif gitu. Tetapi bagaimana peran orang tua ini mendampingi anak-anaknya, kemudian ditanamkanlah melalui akidah bahwa ya Allah itu maha melihat, ya maha menyaksikan, maha mendengar apapun yang disaksikan oleh hambanya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, itu ya dampaknya itu adalah kepada kita sendiri gitu ya. Kan ada disebutkan ya, siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun sebiji zarah, ya maka akan kembali ke dia. Ya. Kemudian juga sebaliknya, yang melakukan kejahatan akan juga dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kemudian siapapun yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya seperti kasus ruda paksa, kemudian juga hal yang lain yang kita cemaskan, kita khawatirkan tadi, itu harus dihukum ya maksimal gitu sebenarnya. Nah kemudian ya di sisi lain orang tua ini menanamkan nilai akidah, kemudian juga dia melalui aspek pendidikan ya semenjak dini ditanamkan bahwa hal semacam ini adalah perbuatan yang sungguh dicela, ya kemudian membuat Allah murka gitu ya. Kemudian kita beri edukasi ya seks ya semenjak dini bahwa
itu adalah tidak boleh dilihat oleh orang lain, tidak boleh dipegang oleh orang lain, kecuali orang yang tertentu yang memang dalam kondisi darurat, misalnya dia sakit, ada dokter yang memang harus diobati, misalnya penyakit itu gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang lain tidak boleh gitu ya. Nah, jadi ketika ada indikasi semacam ini, ya si anak ya harus kita tanamkan pemahaman, ya berani melapor ya, menyampaikan kepada orang terdekat, kepada orang keluarganya. Jangan sampai ya sudah sekian kali kejadian baru ya melapor bahwa dia ya telah ya jadi korban gitu ya. Ini yang sangat kita sayangkan gitu ya. Benar sekali Ustaz. Tapi ironisnya hari ini Ustaz, beberapa hari yang lalu saya update juga nih kan di kabar media sosial bahwasanya ayah tiri ruda paksa anak tiri Ustaz. Bagaimana, atau juga ayah kandung ruda paksa anak kandungnya, bahkan seorang anak ruda paksa ibunya nih Ustaz. Bagaimana dari perspektif hukum keluarga nih Ustaz memandang fenomena ini? Itu kan berkaitan juga dengan lingkungan keluarga nih Ustaz. Ya betul ya, sangat disayangkan ya peristiwa seperti ini terjadi ya. Tetapi yang paling penting adalah untuk menangkal kasus-kasus seperti ini, terutama adalah dari aspek akidah, yaitu keyakinan bahwa Allah itu selalu memantau gerak-gerik hambanya, kemudian akan membalas apapun yang hambanya lakukan, kemudian juga memberikan ya pendidikan dari internal keluarga, kemudian dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu, bahwa perbuatan seperti itu adalah sangat keji, ya sangat Allah tidak sukai ya, dan harus kita upayakan untuk tidak terjadi gitu ya. Kemudian di sisi lain ya, kalau kita melihat misalnya yang tadi melakukan misalnya orang terdekat, ya seharusnya orang tuanya adalah mengayomi, kemudian melindungi, ya tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ini saya pikir adalah kita ini sudah kedudukannya hampir sama dengan makhluk Allah yang lain gitu ya, yang tidak menggunakan akal pikiran gitu, hanya mengedepankan ya hawa nafsu ya. Jadi dalam hal ini kita harus sama-sama ya berupaya mencegah supaya ini tidak terulang lagi. Artinya dengan melibatkan juga ya masyarakat, misalnya ketika ada gerak-gerik yang kurang baik atau juga ada semacam anak ini kok ada semacam inilah murung atau kurang bahagia, ya kita ngeh lah, aware dengan hal semacam ini gitu. Dan itu dimulai ya dari tingkat kampung misalnya ya. Kemudian jangan kita merasa bahwa ini adalah sudah merupakan membawa aib ya, padahal dia korban gitu. Betul. Ya. Seharusnya kita memberikan perlindungan, tetapi ya kadang di masyarakat itu yang terjadi, yang pelakunya itu adalah biasa-biasa saja, tetapi yang perempuannya malahan ya diusir dari kampung itu, kemudian dilabeli dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, ini yang tidak boleh. Seharusnya baik anak laki-laki maupun perempuan, kemudian ya harus kita perlakukan sama. Kemudian tadi ya mengenai pelaku misalnya, walaupun dia memiliki hak, ya misalnya ya semacam perlindungan, kemudian pelayanan dan lain sebagainya, tetapi ketika kita bersinggungan langsung dengan pelaku itu, ya sebagai bentuk ya supaya dia ada rasa penyesalan, kemudian dia ada rasa ya tidak disukai, ya kita tunjukkan bahwa kita itu memang benar-benar marah dengan sikap yang tidak terpuji seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa tunjukkan ya. Berarti ada sanksi sosial. Ya, sanksi sosial ya kita ya, ini kan kita berikan gitu ya. Kemudian ya terhadap korban, ya, ini adalah korban. Seharusnya kita lindungi, jangan kita berikan label negatif. Ya sudah jatuh ketimpa tangga, ya tetapi bagaimana kita ya ini kan nama baiknya ya, istilahnya bisa memberikan pemahaman ke masyarakat ya bahwa dia ini benar-benar korban ya, sehingga dia nanti tetap nyaman tinggal, tidak menimbulkan trauma ya. Bahkan hak-haknya inilah yang harus kita berikan sepenuhnya ya, berbeda dengan pelaku tadi ya yang kita berikan sanksi sosial sebagai efek jera terhadap kelakuannya selama ini gitu. Berarti saat ini saya bisa menangkap bahwasanya ada dua sanksi yang mendapat diberikan kepada si pelaku nih. Pertama sanksi daripada negara, kita tahu dalam pengaturan dalam kanun jinayat. Satu lagi sanksi daripada kehidupan sosial ini. Betul. Jadi ini satu paket.
Ini kan, tapi fakta yang di lapangan ini ketika seorang pelaku sudah dihukum, misal dicambuk nih atau 20 kali, padahal dia pulang ke rumah dengan merasa tidak bersalah ini kan. Dan malah lingkungan pun merespon dengan seperti itu. Malahan yang menjadi persoalan kita labeling Ustaz. Saya pernah menangani perkara tentang kekerasan seksual ya Ustaz, kebetulan kemarin. Jadi posisi anak ini selalu jadi label keluarga, jadi aib terbesar. Sehingga si anak ini dia sudah tidak mau sekolah lagi Ustaz. Jadi kan sangat disayangkan generasi kita, gitu. Bukan hanya 1-2 orang mungkin yang terbuka kasus ini di publik, bahkan banyak. Mungkin karena faktor aib ini, Ustaz. Ya, semua keluarga mungkin menutup. Nah, ini kan persoalan baru lagi. Ketika keluarga tidak mau terbuka dan tidak mau melakukan pelaporan, ya, Ustaz. Nah, iya kan? Seolah-olah kasus ini menjadi aib dan yang jadi korbannya anak, ya, Ustaz. Kan sangat sayang sekali, ya, Ustaz. Nah, kalau saya melihatnya, ya harus ada keterlibatan di sini orang tua, kemudian masyarakat, ya kemudian juga lingkungan, ya. Jadi ketika anak ini telah menjadi korban, jangan lagi kita ya hanya membuat dia semakin terpuruk, gitu, dan membuat psikisnya itu tidak nyaman. Gitu. Tetapi bagaimana merangkul, kemudian mengayomi, kemudian ya pendampingan bahwa dia ini memang benar-benar korban gitu. Kemudian juga kita harus bersatu padu, bersama-sama berjuang agar dia itu selamat. Artinya selama ini dia telah menempuh pendidikan jangan sampai gagal gitu ya. Kita selamatkan dengan cara-cara yang khusus gitu ya. Nah, itulah perlunya pendampingan dalam hal ini. Nah, kemudian bagi yang lain misalnya kita berikan juga pemahaman kepada keluarga bahwa itu adalah bukan sesuatu yang aib misalnya. Itu adalah musibah sebenarnya dan dia tidak menginginkan itu terjadi pada dirinya. Tetapi ya gimana misalnya itu di luar ya keinginan dia. Kemudian ya dipaksa, kemudian diancam dibunuh dan lain sebagainya. Jadi harus kita mengatakan bahwa dia ini adalah korban sebenarnya yang butuh perlindungan gitu ya. Bukan sebaliknya dengan label-label negatif sehingga dia ya semakin terpuruk gitu. Itu yang harus kita perhatikan Bang Syarif ya. Iya, benar sekali Ustaz ini. Bicara soal korban, kadang saya miris Ustaz. Ketika saya membaca setiap hari media sosial, saya membayangkan saya punya adik perempuan Ustaz, kebetulan. Bagaimana itu terjadi dengan keluarga saya gitu. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana perlindungan hari ini terhadap korban? Apakah hari ini pemerintah sudah secara efektif memberikan perlindungan kepada korban tadi? Baik itu pemberian insentif ataupun pemberian rehabilitasi. Apakah hal seperti yang saya sampaikan sudah tepat dilakukan pemerintah hari ini, Ustaz? Ya, ketika ini terjadi kepada orang lain, kita sama-sama mengkampanyekan stop kekerasan. Stop kekerasan seksual terhadap anak, terhadap perempuan dan lainnya gitu ya. Kemudian itu harus kita bayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita, ya keluarga kita gitu ya. Kita sedih nggak misalnya? Ya. Jadi harus ada empati kita dalam kasus yang semacam ini. Nah, menyangkut misalnya hak-hak korban, ya, itu harus diperhatikan ya secara penuh. Ya. Terkadang di kita itu hak pelaku itu yang terpenuhi dia. Ya, diberikan makan, tempat tidur, tempat penginapan. Jadi seolah-olah pelaku ini kadang ya tidak merasa ya terjadi sesuatu pada dirinya gitu ya. Malah pelaku nih Ustaz pernah diberikan penangguhan penahanan. Iya, penangguhan penahanan. Ya, kita getol sekali membela, kadang dia itu kan masih anak-anak. Walaupun dia anak-anak, jika itu melakukan kesalahan terlebih dalam hal semacam ini, kita perlu melakukan ya memberikan sanksi sosial. Nah, dalam hal tadi misalnya jika seandainya korban ya, maka harus diperhatikan bagaimana hak-haknya itu gitu. Jadi pemerintah ya kita sarankan ya untuk membuat ya program ya misalnya entah rumah aman ya atau yang ramah bagi anak-anak atau tidak terjadi hal sesuatu yang memang ya merugikan dia gitu. Nah, kemudian di beberapa tempat memang sudah ada ya hal macam ini ya sudah bagus ya. Karena semuanya ini terlibat gitu. Itu terutama di daerah perkotaan. Nah, terkadang di daerah pedesaan hal semacam ini kurang terjangkau. Ya, malahan itu tadi sudah menjadi korban, tambah lagi
ya image di masyarakat itu sehingga tidak ada lagi silaturahim ya, malahan kadang ya harus ya diusir dari kampung halamannya, kemudian nggak boleh lagi ada kakak di situ gitu ya. Seharusnya kita kan memberikan ya bantuan, pendampingan ya supaya ini ya melupakan masa lalunya yang cukup kelam itu gitu, bagaimana memulihkan dia gitu ya dari ya masa trauma, kemudian juga memulihkan nama baiknya ya supaya memang dia itu benar-benar adalah korban ya, bukan keinginannya gitu ya. Iya betul. Iya, saya melihat memang seperti itu. Memang kalau di perkotaan memang udah terbuka lah pola pikir masyarakat di kota ketimbang di desa nih Ustaz. Berbicara lainnya nih Ustaz kan. Saya menarik, Ustaz kebetulan kan lulusan dari luar negeri juga di Mesir nih Ustaz. Saya ingin membandingkan nih Ustaz, bagaimana penanganan di Mesir terhadap kasus yang serupa nih Ustaz. Kalau kita bandingkan negara di Timur Tengah, itu di sana memang hukumannya sangat maksimal. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam ini ya, ada namanya di sana Darul Ifta, yaitu lembaga yang memberikan fatwa, itu seseorang boleh dihukum mati atau tidak, itu adalah seperti pengadilan tertinggi ya, seperti MA kalau di kita itu ya. Jadi itulah yang mengeluarkan putusan tuh bahwa ini dihukum mati gitu ya. Dan kalau itu sudah ada keputusannya, jadi tidak ada lagi upaya yang lain misalnya kan. Jadi ketika saya melihat tentang kejahatan seperti kriminal yang tadi itu mereka ya harus diberikan sanksi yang maksimal gitu ya. Kalau ada yang memerkosa lalu membunuh, ya pelaku ini ya dibunuh kembali ya. Kemudian mungkin ya tahanan rumah sepanjang hidupnya, atau memang dipenjara seumur hidup. Tetapi yang jelas sanksinya jauh lebih berat dari yang kita punya gitu ya. Jadi saya lihat kasus-kasus semacam itu karena hukumannya adalah begitu maksimal. Jadi semakin berkurang dia, semakin berkurang karena pembunuh ya dihukum juga bunuh ya, pemerkosa ya mungkin hak-haknya akan dikebiri ya, ya semacam itu. Makanya ketika ada kasus-kasus semacam ini, saya sepakat juga dengan kawan-kawan yang memang ya kalau memang itu layak dikebiri, misalnya sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, saya sepakat dengan kawan-kawan itu gitu ya. Artinya kalau hanya misalnya dihukum penjara ya terlalu ringan lah. Karena dia harus diberikan makan, ya capek kita pun mengurus orang itu. Belum lagi nanti ada remisi-remisi ya. Kalau memang ini ya kita berikan ya sanksi yang maksimal gitu ya. Karena itu kejahatan yang tak dapat ditolerir ya, menghancurkan masa depan orang ya. Dan itu mungkin lebih bisa meminimalisir angka kekerasan ya saya. Saya melihat ini Ustaz. Jadi kan ada paradigma muncul di masyarakat kita. Menganggap bahwasanya hukum jinayat kita itulah hukum yang memberikan hukuman yang tidak terlalu berat. Gitu. Bahkan kalau kita melihat dari teori hukum pemidanaan, bahwasanya kan hukum pidana itu ada balas dendam, ada dia pemberian penghukuman yang berat ataupun memberikan treatment. Saya melihat hukuman yang diberikan di jinayat ini terlalu ringan ya Ustaz. Kenapa dengan cambuk selesai hukumannya? Dan pun pukulan cambuk itu kan ada takarannya nih Ustaz. Iya, tidak seperti yang di luar negeri nih Ustaz. Ya, kalau kita lihat hukuman luar negeri cambuknya sangat mengerikan. Kita sendiri melihat sampai nggak bisa melihat itu kan. Iya. Mungkin ini kan mungkin ada masukan Ustaz, terkait tentang hukum jinayat kita nih Ustaz. Sehingga kan kita berharap angka kekerasan seksual ini bisa terus menurun di Aceh, bukan makin meningkat ini. Nah, begitu. Bagaimana Ustaz? Inilah diskusi di antara kawan-kawan ya, baik di warung kopi, kemudian ya kita lihat mereka itu ada semacam keinginan ya, wacana untuk merevisi kanun jenayah, terutama dengan 2 pasal itu terkait pemerkosaan ya, atau kekerasan terhadap seksual ya. Karena merasa ya bahwa undang-undang yang kita miliki selama ini itu malahan ya lebih kuat, lebih menimbulkan efek jera gitu. Tetapi di sisi lain kita terlepas dari itu dulu. Kita ini Aceh daerah istimewa. Kemudian penerapan syariat Islam secara kafah. Kemudian ya ini kan amanah dari undang-undang juga ya,
ya, bahwa kita harus memang membuat semacam kanun ya penerapan dari ini. Nah, kemudian dalam hukum Islam yang namanya memang hukuman itu adalah menimbulkan rasa malu, ya. Rasa malu, efek jera, bukan misalnya penghukuman secara sadis ya. Makanya kalau dibandingkan yang kita punya dengan daerah lain, misalnya di dunia ini, kita lebih manusiawi ya. Sebenarnya semua hukuman itu tidak manusiawi sebenarnya, tetapi ya kita telah berpikir semacam ini kan tentu sudah melalui ijtihad ya dan kerja keras para pendahulu kita yang berjuang begitu ya. Tetapi kalau memang masih ada yang mengganjal atau memang merasa kurang sesuai, ya perlu kita diskusi ya dengan semua pihak gitu, akademisi, kemudian praktisi, kemudian LSM, ormas dan lain sebagainya. Kemudian melakukan sebuah penelitian, benarkah ya yang selama ini misalnya mereka itu melakukan kasus terulang atau residivis itu akibat lemahnya kanun jinayah ini atau memang ada faktor yang lain gitu ya. Kalau memang berdasarkan hasil penelitian ya murni misalnya menyebutkan karena dianggap hukuman cambuk itu terlalu ringan, ya itu kan perlu pemikiran ya, dari semua pihak untuk mendiskusikannya ya. Kemudian dalam Islam itu yang namanya penghukuman itu adalah ada unsur semacam penundukan dan pengguguran dosa gitu. Dengan saya dihukum seperti itu, ya insya Allah ya dosa saya akan terhapus gitu ya. Jadi bukan untuk memang menghakimi menghabiskan seseorang itu gitu ya. Meskipun demikian ya karena itu sudah mencuat ke publik ya dan banyak menginginkan ya perlu pemikiran kita bersama untuk itu. Kita tidak boleh menutup mata misalnya ya atau juga a priori ya, sama-sama berdiskusi, kita berdialog misalnya di ruang terbuka, ini plus minus, kemudian ini kasus ya didasari dengan fakta semua ya. Kemudian kalau saya sendiri dari segi aspek hukum keluarga, kalau namanya penghukuman itu adalah yang kesekian, tetapi bagaimana kita dari internal keluarga itu memberikan pendidikan secara utuh kepada anak-anak kita bentengi dia supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku gitu ya. Dan dalam hal ini kita sebagai orang tua harus serius gitu. Jangan kita merasa bahwa itu hanya tanggung jawab pemerintah, tidak gitu. Di sisi lain pemerintah juga harus sudah memikirkan bahwa tidak bisa misalnya kalau kegiatan itu hanya ya sebatas misalnya ya proyek misalnya asal dilaksanakan, tetapi kita mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi, oh kita punya dana otsus, kemudian punya dana gampung, tetapi kok moral generasi kita ini moral dari generasi kita ini kok ya sangat sangat mengkhawatirkan kita kadang ya. Jadi bagaimana supaya mereka itu ya terbentengi. Nah, bahkan hasil penelitian kan kalau orang tua itu dekat dengan anaknya, ya anaknya itu lebih tahan ya dari godaan, lebih kuat ya, bentengnya lebih kokoh. Jadi kita tidak boleh lagi misalnya ya melihat terlalu jauh ke tempat lain, tetapi anak dan keluarga kita sendiri ya perhatian kita kurang. Kadang kita terlalu asik berolahraga ya, kemudian mencari kesenangan sendiri, tetapi anak dan keluarga kita mohon maaf tidak pernah kita misalnya mengecek apa misalnya isi di HP-nya itu. Iya, betul. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan yang lain, misalnya guru, misalnya bagaimana anaknya di sekolah itu ada masuk atau tidak. Kemudian kawan-kawannya yang terdekat, kita harus tahu itu anak siapa. Kemudian bagaimana latar belakang kawan dekatnya ini ya. Jadi kesemuanya gitu. Kemudian ya masyarakat, sekiranya ada misalnya berduaan orang di gubuk atau yang memang nggak pas, itu harus kita cegah. Nah, hari ini kadang miris kita misalnya di tempat rekreasi, di tempat wisata, kadang ya ini kita pikir sudah suami istri gitu ya. Jadi ketika kita tanya malahan katanya
nggak ada hubungan gitu ya. Tetapi dia mohon maaf ya sangat mengganggu kita. Tetapi tidak ada yang berani menegur misalnya dengan alasan biasa orang muda dan lain sebagainya. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan kita biasakan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kita cegah sama-sama gitu. Jadi semua kita bekerja keras untuk itu, Bang Syarif. Ya, betul Ustaz. Fenomena yang terjadi saat ini Ustaz, terjadi banyak pembiaran ini. Iya. Ya, seperti yang terjadi di Lembah Salawah kemarin ketika terjadi hubungan tanpa ikatan perkawinan, malah orang memvideokan itu. Video itu kenapa dia tidak mencegah terjadi pembiaran gitu. Nah, ini Ustaz, saya pertanyaan ini kan menjadi isu nasional juga terkait dengan pengkibirian. Bagaimana nih Ustaz pandangan Ustaz? Sepakat atau tidak ini? Ketika seorang pelaku ruda paksa yang bersifat residivis diberikan hukuman kebiri, Ustaz. Kalau saya melihat ya siapapun pelaku ya jangan ada pandang bulu dalam menerapkan hukuman, dalam menerapkan sanksi ya. Kemudian ya kita lihat dari segi kategorisasinya. Ini ringan, sedang misalnya atau memang berat. Ya, semuanya kalau memang itu sudah divonis oleh pengadilan itu adalah berat ya harus diberikan hukuman yang maksimal. Apa yang maksimal itu misalnya? Apakah dikebiri misalnya? Apakah dihukum mati misalnya? Ya saya sepakat dengan hal semacam ini gitu supaya itu tidak terulang kembali gitu. Ada rasa takut misalnya. Kemudian tidak ada lagi nanti rasa dendam dari pihak korban yang akan mengenang peristiwa kelam itu gitu ya. Ya, saya tetap sepakat dengan kawan-kawan yang menyuarakan bahwa kalau ada semacam ini misalnya, ya kalau memang ini dikebiri gitu ya. Kalau memang harus dihukum mati gitu ya. Tetapi sayang sekali kadang kasus di luar yang kemarin menjadi perhatian publik, ya begitu banyak anak-anak menjadi korban tetap hanya seumur hidup ya. Saya pribadi kurang sepakat dengan ya semacam ini gitu ya. Nah, itu masih terjadi perdebatan juga nih. Iya betul. Iya betul. Di samping kita juga memperhatikan namanya isu-isu HAM juga nih. Terkadang ketika Aceh nih kan terlalu ekstrim menerapkan hukuman, masuklah isu HAM lagi. Oh, ini sudah melanggar HAM. Nah, ini kan jadi dilema juga nih Ustaz di kalangan akademisi kita hari ini yang memang konsen dalam hukum syariat ini. Contoh kebiri ini. Kebiri kan juga ada pro dan kontra. Malah lebih banyak kontranya gitu Ustaz. Padahal kalau kita lihat segi efektif tidak Ustaz? Kalau misalnya seorang ruda paksa residivis diberikan hukuman kebiri. Ini memang pro kontra. Jadi kalau kita tanya misalnya ya sebagian orang yang ya tidak suka ya itu dianggap melanggar HAM. Tetapi kalau kita analisis lagi yang merenggut kehormatan korban itu melanggar HAM atau tidak? Ya, kan melanggar HAM ya. Bahwa pelaku itu telah merenggut kehormatan seseorang itu ya telah melanggar HAM gitu ya. Nah, jadi jangan kita begitu getol misalnya ya membela hak-hak pelaku ini misalnya dengan dalih ini itu. Betul, masih ada kesempatan bertobat, masih ada ya kesempatan yang lain yang lebih manusiawi ya. Tapi ingat yang namanya hukuman tadi kan itu tadi nggak ada yang manusiawi kan begitu dia. Dan terkait HAM ya versi orang lain kadang ya berbeda dengan kita. Iya betul. Ya coba kalau itu terjadi pada keluarga kita gitu. Coba itu terjadi pada diri kita misalnya. Ketika ada orang misalnya mengatasnamakan HAM dan lain sebagainya. Coba itu pada kakakmu, pada adikmu yang perempuan gitu. Kamu akan mengatakan itu melanggar HAM misalnya ketika itu kita bela misalnya sehingga dia tidak diberikan hukuman yang maksimal ya. Pasti ya tidak gitu ya. Bahkan itu masih terasa kurang ya, masih belum puas gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya diberikan dia hukuman yang maksimal ya. Entah itu kebiri atau hukuman mati ya. Supaya ya doa kita dan harapan kita ya tidak terjadi dan tidak terulang kembali gitu ya. Iya, betul sekali Ustaz, betul. Mungkin Ustaz di momen terakhir nih Ustaz, tadi kita udah banyak sekali berdiskusi nih terkait tentang tanggung jawab siapa sudah dan juga berbicara tentang efektivitas hukuman sudah juga dan juga tanggung jawabnya itu bukan hanya di pemerintah hari ini. Lagi-lagi ketika kita berbicara tanggung jawab seolah pemerintah lah yang menjadi penegak utama. Padahal di balik itu tentu ada namanya peran keluarga di dalamnya. Mungkin Ustaz bisa menjadi closing statement-nya Ustaz di diskusi kita ataupun di podcast kita hari ini. Baik Bang Syarif, ya yang jelas setiap kita bertanggung jawab terhadap keluarga masing-masing ya. Kita semuanya mengawali sesuatu itu dari keluarga, ya, dari internal keluarga.
Jadi silahkan kita mencegah ya bila ada sesuatu yang memang di depan kita itu secara baik-baik. Kemudian kita memulainya dari internal keluarga, kita sampaikan kepada anak kita ya supaya tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban. Nah, kemudian siapapun orang yang lain itu yang memang sebagai korban harus kita bantu, ya kita berikan hak-haknya sepenuhnya, dan bagi pelaku ini ya harus diberikan sanksi sosial gitu ya. Jangan pula ya mentang-mentang dia sebagai pelaku laki-laki misalnya kita cuek-cuek aja, santai saja, sedangkan perempuan sudah jelas-jelas menjadi korban, malahan ya kita bilang ya label-label negatif terhadap dia, ya itu adalah salah besar ya, kekeliruan besar bagi kita. Jadi segala sesuatu itu ya mari kita mulai dari internal keluarga, dan mudah-mudahan kasus-kasus yang ini tidak terulang kembali. Ya, itu harapan saya, Bang Syarif. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas sama-sama, Bang waktunya. Sama-sama. Semoga hari ini bisa memberikan pelajaran bagi kami juga dan juga para sahabat Yara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video-video kita tentunya. Nah, oke, sahabat Yara, demikianlah podcast kita di hari ini, tentunya dengan jawaban kita bahwasanya tanggung jawabnya ada pada kita semuanya. Dimulai dari kita dan untuk kita kembali lagi gitu, sahabat Yara. Mungkin itu aja sahabat Yara untuk episode hari ini. Saya Syarif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.